Allah yang menjadi pemilik kita itu cinta dengan kita, dan itu ditunjukkan semakin dalam. Kenapa? Karena Allah tidak ingin melihat kita hambanya jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran lah yang menunjuki jalan kita agar selalu lurus, jalan hidup yang bermartabat, jalan hidup yang ujungnya adalah cita teragung, bukan khayalan, apalagi dusta. Jadi Allah ingin agar kita tetap dalam hidup dalam cahaya, jangan hidup dalam kegelapan. Maka inilah cara Allah untuk mengaitkan hati kita, untuk semakin kenal dengannya, dan saat yang bersamaan kita semakin cinta dengan Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Tetap di dalam perjalanan terindah kita, tetap di jalan termulia kita, tetap di jalan yang paling istimewa. Kita berusaha untuk menjadi ahlullah, menjadi ahlullah, menjadi ahlul Quran. Kalau kita semakin dalam mengenal Allah, ya, kalau kita semakin dalam mengenal Allah, pasti kita semakin cinta kepada Al-Quran. Itu tema kita. Kalau kita tidak mengenal Allah semakin dalam, maka kita semakin kurang magnetnya cinta kepada Al-Quran. Maka harapan menjadi ahlullah semakin jauh. Berarti zikir kita punya dimensi, bukan sekedar menenangkan hati, itu harus. Maka zikir kita bukan semata-mata kita memperbanyak menyebut asma Allah, tapi kita ingin memperdalam rasa di hati kita, bahwa kita betul-betul semakin hak di hati kita bahwa yang paling terpenting dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling kita butuhkan dalam hidup kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buah dari mengenal Allah semakin dalam. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, semua atas asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang insya Allah akan membuat kita semakin cinta dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Untuk itu kita akan semakin mengenal Allah, dan insya Allah juga akan semakin cinta dengan Al-Quran melalui petunjuk surah Ghafir ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamim. Tanzilul kitab min Allahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dzit tawwal. La ilaha illa hu
ilaihil masir. Insyaallah dengan surah Al-Ghafir, 3 ayat yang akan merangkum di antara tema kita pada hari ini, untuk merasa semakin dalam mengenal Allah, dan semoga kita semakin cinta dengan Al-Quran Al-Karim. Ruh yang bisa kita rasakan dari 3 ayat ini adalah cinta Allah kepada kita semakin dalam. Ya Rahman Rahim. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadi pemilik kita itu cinta dengan kita, dan itu ditunjukkan semakin dalam. Kenapa? Karena Allah tidak ingin melihat kita hambanya jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran lah yang menunjuki jalan kita agar selalu lurus, jalan hidup yang bermartabat, jalan hidup yang ujungnya adalah cita teragung, bukan khayalan, apalagi dusta. Jadi Allah ingin agar kita tetap dalam hidup dalam cahaya, jangan hidup dalam kegelapan. Maka inilah cara Allah untuk mengaitkan hati kita, untuk semakin kenal dengannya, dan saat yang bersamaan kita semakin cinta dengan Al-Quran Al-Karim. Surah Ghafir ayat 1 sampai 3. Masya Allah. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jangan lupa beriman kepada Al-Quran. Jangan lupa Allah memberi kita petunjuk hidup yang paling hak. Al-Quran itu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat turunnya Al-Quran untuk kita. Makanya tadi kita selalu bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini kita tetap berusaha dekat dengan Al-Quran. Bahkan tadi kita ingin menguatkan cinta kita kepada Al-Quran. Maka itu sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti kita tetap semangatnya memburu surga, karena surga Aden adalah hadiah termahal untuk ahlul Quran, yang kita sudah bahas pertemuan-pertemuan yang lalu. Surga Aden sudah menunggu para ahlul Quran. Masya Allah. Masyaallah muslim rahimakumullah. Surah Ghafir ayat 1 sampai 3 ini akan saya urai dengan singkat dan insya Allah padat, ya. Kalau kita renungkan dengan seksama ayat ini, ada 11 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surah ini, ayat 1 sampai 3 surah Ghafir. Sehingga harapannya adalah kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai al-ma'thurah, artinya wirid harian kita. Itulah ahlul Quran, menjadikan Quran sebagai wirid hariannya. Yang pertama, jemaah sekalian bahagia, ayat ini diawali dengan huruf muqatta'ah, ya, 2 huruf
Hamim. Penyebutan huruf di depan ayat Al-Quran membuat tercengang pada ahli syair di zaman Rasulullah. Baru kali ini gitu. Ada yang hanya menyebut Hamim. Itu di Al-Quran. Luar biasa, ya. Ada beberapa surat yang di dalamnya menggunakan huruf muqatta'ah. Ada di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Itu kalau kita cermati masalah muslimin rahimakumullah, kalau kita baca Al-Quran yang diawali ayatnya dengan huruf muqatta'ah tadi, maka setelah ayat itu, ya, setelah ayat itu ada berita yang sangat penting masalah muslimin rahimakumullah. Di antara 7 surat itu kalau saya sebutkan masalah muslimin, bisa dilihat nanti, ya, selain surah Al-Ghafir, surah Al-Baqarah, juga di surah Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan surah Al-Ahqaf. Coba perhatikan, setelah huruf muqatta'ah itu Allah menegaskan begitu pentingnya berita setelah itu. Hamim kita tidak tahu artinya apa maknanya, tetapi yang ada getarannya dahsyat. Tetap dia sebuah kebenaran. Kenapa? Dia adalah kalamullah. Ujian buat kita. Hamim kita percaya kalamullah, apalagi ayat-ayat berikutnya. Masya Allah. Jadi cukup kata-kata hamim itu menggetarkan para penyair-penyair Arab dan kita yang semakin faham dengan Al-Quran Al-Karim. Hamim, Masya Allah, itu baru hamim gitu. Masya Allah. Apalagi ayat-ayat berikutnya, itu pelajaran penting harus kita pahami. Ketika surah Ghafir ini diawali dengan huruf muqatta'ah, hamim, Masya Allah. Sehingga kita selalu menanamkan kekaguman kepada Al-Quran, dan kekaguman inilah yang melahirkan cinta kepada Al-Quranul Karim. Itu yang pertama, masalah muslimin. Yang kedua, tanzilul kitab, yang artinya Al-Quran ini diturunkan. Ini masdar dalam bahasa Arab, tanzil. Maaf, dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan kata yang tepat untuk mengartikan tanzil. Tetapi kita bisa memahami bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sudah tahu, ya, bagaimana turunnya Al-Quranul Karim. Sebuah hal yang subhanallah, sesuatu yang berasal dari atas. Itu berarti kita memandang dunia ini harus bukan dari pandangan kita di dunia, tapi dari atas memandangnya. Kalau kita memandang sesuatu dari atas, semuanya kelihatan kecil, jelas semuanya terlihat. Itu masalah muslimin.
Kalau kita terkurung melihat di bawah tok, kita akan terkurung oleh pandangan kita yang sangat terbatas. Tapi kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup kita, kita akan memandang hidupnya sangat luas. Apalagi Allah di Arsy, di atasnya alam raya ini semuanya bisa kita lihat. Masya Allah, pandangan yang maha luas bersama Al-Quranul Karim. Maka setiap ahlul Quran itu enggak sempit pandangannya, enggak sempit hidupnya. Berarti berimbas kepada dadanya semakin lapang untuk menampung segala problem hidup ini dan menghadapinya sekaligus. Bukan sempit begitu dimasuki satu masalah langsung goyah gara-gara satu masalah. Luar biasa ahlullah, luar biasa ahlul Quran, ahlullah. Masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian kita harus hubungkan dengan pemahaman yang ketiga. Jadi tanzilul kitab itu mengingatkan kita bahwa itu dari Allah. Masya Allah. Jadi ada proses yang terjadi masalah muslimin. Jadi tidak mungkin kita terhanyut pada rekayasa dan tuduhan palsu orang yang mengatakan Quran itu tulisan Muhammad. Jauh sekali masalah muslimin rahimakumullah. Ya, kalau kita tanamkan surah Ghafir ayat 1 sampai 3. Dari siapa turunnya Al-Quran? Ya, minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan minallahil aziz, agar kita semakin terikat menerima Al-Quran dengan penuh keagungan, penuh cinta. Tolong betul-betul ayat ini dihafalkan, dimasukkan ke dalam hati sehingga kita selalu menerima Al-Quran dengan senang hati. Kenapa? Dia dari Allah yang aziz. Aziz biasanya diartikan maha mulia dan maha perkasa. Maha mulia dan maha perkasa. Bayangkan masalah muslimin, ini karunia yang sangat besar. Kita mendapatkan Quran, kita mengimani Al-Quran dari Allah yang maha mulia dan maha perkasa. Maha perkasa dan maha mulia, bukan dari yang hina dan lemah. Kemuliaannya tidak ada yang menandingi, keperkasaannya tidak ada yang menandingi. Subhanallah. Kita pegang Al-Quran, minallahil aziz, minallahil aziz. Itu cara kita untuk mengaitkan hati kita dengan Al-Quran, minallahil aziz. Jangan nyebut Quran saja, minallahil aziz. Di antara salah satu pemahaman yang harus terbetik langsung di hati kita tentang Al-Aziz, saya pernah sampaikan di forum ini, Al-Aziz yang maha perkasa adalah seluruh keinginan Allah yang Al-Aziz pasti jadi kenyataan. Pasti jadi kenyataan. Maka apapun yang kita imani, apapun yang kita amalkan dan kita baca dari Al-Quran akan jadi nyata hasilnya, karena minallahil aziz. Bisa langsung efeknya, bisa kemudian.
Dan yang paling akhir adalah surga Aden. Itu akan menjadi kenyataan buat ahlul Quran. Masya Allah, itu Al-Aziz. Assalamualaikum muslimin rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan arahannya kepada kita bahwa siapa orang yang mulia dan siapa orang yang terhina itu ukurannya Quran. Karena tadi minallahil aziz, Quran diturunkan dari Allah yang maha mulia dan maha perkasa. Dalam hadis beliau, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sungguh Allah itu akan terus mengangkat derajat kaum dengan dasar kitab ini. Jelas sekali kan masalah muslim rahimakumullah. Anda, saya, kita semuanya pasti terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya sejauh mana kekuatan iman kita kepada Al-Quran, sejauh mana pengagungan kita, cinta kita kepada Al-Quran, sejauh mana kita membela Al-Quran. Sebaliknya, wa yad'u bihi akharin, dan Allah menghinakan kaum yang lain, juga dasarnya kitab ini. Astagfirullahaladzim. Mana mungkin orang-orang yang semakin jauh dari Al-Quran semakin mulia? Mana mungkin orang-orang yang curiga dengan orang-orang yang membela Al-Quran akan mulia? Mana mungkin orang-orang yang mencegah orang untuk membahas Al-Quran, membubarkan taklim Al-Quran akan mulia? Mana mungkin? Astagfirullahaladzim. Di negeri yang mayoritas muslim ini, ada yang berani menginjak Al-Quran? Yang terakhir-terakhir ini, ada yang berani menempelkannya di zakarnya? Astagfirullah wa natubu ilaih. Ya Allah, ya kita prihatin. Berarti secara jamaah kita lemah, jamaah sekalian. Saya ulang lagi, secara jamaah kaum muslim Indonesia kita lemah. Orang sudah presidennya muslim, menterinya banyak muslim, apalagi ya Pak? Polisinya banyak muslim, siapa lagi? Semuanya banyak muslim. Tapi kekuatan sebagai kekuatan Islam lemah. Ma'asyiral muslimin, minta maaf, kita harus prihatin. Ma'asyiral muslimin, jangan dianggap biasa saja. Saya minta maaf, jangan kita sekedar marah secara pribadi, kok gitu. Tapi kita prihatin, kaum muslimin lemah. Minimal kita berbuat yang paling kecil adalah berdoa kepada Allah, sebagaimana doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Alaika tawakkalna wala taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Saya lupa tuh doa Nabi siapa itu. Ya Allah, kami hanya bertawakal kepadamu ya Allah. Jangan jadikan kami bulan-bulanan orang zalim. Alaika tawakkalna, kami. Ayo, kita bukan jadi bulan-bulanan sekarang. Alaika tawakkalna fala taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Wajib kita berdoa seperti ini kalau kita merasa muslim bersaudara. Jangan kita sibuk dengan perbedaan-perbedaan yang kita menghalangi akidah iman kita, yaitu orang beriman itu bersaudara. Ayo, siapa yang berani memisahkan antara bukti orang beriman itu rasa persaudaranya kuat, sehingga Rasulullah melihat penderitaan sahabatnya ikut menderita. Itu kan ukhuwah, tidak peduli dari kelompok mana. Astagfirullah wa natubu ilaih.
Apalagi kita lihat, ini fakta ya, bagaimana derajat kita kaum muslimin bila dihubungkan dengan Al-Quran, semakin naik atau semakin rendah. Ini hadis Muslim dan Ibnu Majah. Coba, ya Rahman ya Rahim. Termasuk salah satu ukuran adalah antusias kita untuk taklim Al-Quran. Baik, itu yang berapa tadi? Yang ketiga, saya pendekkan ya. Kalau kita tahu bahwa Al-Quran adalah alat ukur siapa yang mulia dan siapa yang hina, maka pastikan diri kita menjadi ahlul Quran. Itu pasti aman. Pasti aman. Yang kedua, yang keempat, Allah nggak cukup mengatakan apa tadi? Minallahil aziz, tapi ditambah alim, azizil alim. Luar biasa. Sebenarnya kan cukup ya, Allah itu maha perkasa, maha mulia, ya sudah selesai. Tetapi Allah rincikan lagi biar kita semakin dekat, lekat dengan Al-Quran. Al-alim, Allah itu maha alim, maha mengetahui. Sudah agung. Tadi imam kita membaca ilmunya Allah itu tidak habis dengan, kalau ditulis air laut semua menjadi tintanya, ditulis ilmu Allah habis, tambah lagi begitu tidak akan cukup menulis ilmunya Allah. Bayangin, coba bayangin, laut sedunia itu tintanya, semua nulis, habis tuh air laut, tambah lagi satu air laut, nggak akan habis. Al-alim, ilmunya Allah. Coba bayangin, ilmu kita kadang-kadang sak buku ini lupa, kecil. Masuk saya, makanya harus bawa buku. Ya Allah, kita mau apa? Petatang petenteng, sombong, tidak cinta Al-Quran, tidak mengagungkan Al-Quran. Subhanallah, sungguh karunia besar kita mendapat kitab minallahil azizil alim. Tolong rasakan itu. Maka sering-sering kita lantunkan ayat ini. Hamim tanzilul kitab minallahil azizil alim. Kalau kita sering baca akan tergugah hati kita. Astagfirullah, masih malas baca, ya Allah. Astagfirullah, moco aja belum bisa. Astagfirullah, segera belajar. Astagfirullah, hafalannya titik gini, Allah. Astagfirullah, belum mengamalkan. Astagfirullah, belum ikut memperjuangkan. Terus surah Ghafir 1:3 ini resep yang luar biasa agar kita menjadi ahlul Quran. Ya Rahman ya Rahim. Baik, kalau kita mau sedikit aja tambah, banyak kan orang yang apa sih ya, kuat, perkasa, tapi bodoh gitu loh. Apalagi sudah kelenyur gitu ya, bodoh lagi. Astagfirullahaladzim, sombong kepada Allah. Tapi Allah maha perkasa, tapi alim. Mau ngapain kita kepada Allah coba? Astagfirullahaladzim. Ilmunya Allah apa tadi? Seluruh lautan jadi tintanya, habis untuk menulis, tambah lagi tidak akan habis ilmunya Allah. Masya Allah, subhanallah. Kita pasti semakin cinta kepada Al-Quran. Masalah muslimin rahimahullah. Selain Allah itu apa tadi? Al-Aziz, Al-Alim,
Masya Allah. Tetapi kemudian rasakan ini ya jemaah sekalian, urutan asma Allah. Ghafiriz dzambi. Tetapi Allah Maha Pengampun, siap mengampuni dosamu yang masih jauh dari Al-Qur'anul Karim, yang masih kurang menghargai Al-Quran, yang masih bahkan ada yang menghina Al-Quran. Allah siap mengampuni. Masya Allah. Allah tidak mengatakan awas lo, enggak begitu. Masya Allah. Saya minta maaf, apalagi kita kalau berdakwah Al-Quran, jangan gampang pakai awas lo. Allah saja nggak pakai awas lo. Dikit-dikit ahlu nar, ahlu apa? No, bukan. Lihat Allah nih gimana coba. Kan kalau kita bahas sekarang, alhamdulillah kita orang yang beruntung, kitab kita paling sahih. Kalau bahasa kita kan sahih. Maka yang tidak siapapun yang bertentangan Al-Quran, ahlu apa? Enggak. Allah Maha Pengampun. Kalau kamu masih melanggar, kalau kamu masih jauh, Allah Maha Pengampun. Tuh cara dakwah penuh kelembutan, walaupun perkasa sebenarnya. Allah Maha Perkasa loh tadi. Ma'alim. Apa tadi? Paling kuat, ilmunya paling hebat. Tapi apa? Lembut, siap mengampuni, bukan memvonis tos. Tolong kita baca ayat ini agar Ahlul Quran itu semakin menonjol kelembutannya, masalah muslimin, meskipun perkasa. Subhanallah. Allah Maha Pengampun atas kesalahan kita, karena kita masih belum sempurna menjadi Ahlul Quran. Entah nggak sempurna karena kita melanggar, entah karena kita malas, dengan banyak alasan. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Diperkuat lagi apa? Jadi nggak cukup Allah mengatakan ghafiriz dzam, ditambah lagi apa itu? Wa qabilit taub. Ya Rahman, siap selalu menerima taubatmu, nggak ada yang ditolak. Luar biasa nih, masya Allah muslimin. Ayat ini tolong betul-betul kita lantunkan dalam keyakinan kita, masyaallah muslimin. Jadi Allah selalu siap menerima taubat kita. Indahnya hidup menjadi ahlullah, saling memaafkan, saling menunjukkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru kemudian yang ke-8, baru kita tunjukkan tuh begitu hebatnya Al-Quran. Kalau kamu langgar, keterlaluan, ada bahayanya mas, syadidil iqab. Jadi kita menonjolkan dulu Allah Maha Penerima Taubat. Tetapi kalau kamu sudah keras kepala, batu hatimu, membatu, ya sudah, syadidil iqab. Kasihan, Allah punya siksa yang sangat dahsyat. Sehingga harapan kita menjadi Ahlul Quran tadi semakin kuat dengan ditambah khauf. Ya Allah, aku berusaha tidak melanggar, itu di situ. Tapi roja lebih besar daripada khauf. Itu yang tepat, lebih besar roja daripada khauf. Jadi rasa takut ini hanya untuk menjaga kita untuk tidak gampang melenceng dan melanggar dari status Ahlul Quran, ya.
Masalah muslimin rahimakumullah. Ketika Allah menyampaikan dari awal tadi, Al-Quran dari Allah yang maha perkasa dan ma'alim, maha pengampun dan selalu menerima taubat. Kemudian ada ancaman bagi yang melanggar. Allah katakan berikutnya, Zittaul. Ini menarik. Tetapi ingat, semua itu adalah nikmat yang banyak. Jadi termasuk ancaman Allah itu nikmat Allah, agar kita tidak lupa, lalai, tetap dalam ahlullah. Ini nikmat, akhi. Jadi kita menerimanya dengan takut tapi senang gitu loh. Subhanallah. Jadi kita nakuti orang, bukan membuat orang marah. Ini bahasa yang luar biasa. Coba saya ulang lagi. Jadi kita mengancam, terserah ahlu apa itu, tapi dia punya motivasi dengan ancaman kita, bukan direndahkan harga dirinya sampai katut-katut ilmunya nggak manfaat. Astagfirullah, dia bukan ulama, bukan itu caranya. Ya Allah, ada itu kalau nggak salah teman kita yang terlalu semangat memponis ilmunya apa gitu, masalah muslimin. Mungkin yang pernah lihat YouTube, malu kita ngelihatnya masalah muslimin. Di depan forum dia menyebut dai yang lain yang sudah kondang nasional bahkan internasional dengan sebuah terkenal sambil mencucukkan mulutnya. Aduh, astagfirullahaladzim, memangnya siapa dia? Nah, tapi ingat Allah apa tadi? Seluruhnya harapan dan ancaman zitul itu nikmat dari Allah. Terima dengan senang karena itu nikmat. Subhanallah. Jadi memberikan harapan dan ancaman menyenangkan bagi pendengarnya. Itu cara Allah dan itu paling yang paling benar. Gitu ya Mas Ali ya. Yang ke-10. Ayat ini yang luar biasa masalah muslimin. Saya sedih. Apa itu? La ilaha illallah. Jadi semua proses dari awal sampai akhir tadi itu intinya adalah tauhid kita semakin menguat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang imannya kuat pasti dia cinta dengan Al-Quran. Orang yang tauhidnya bagus pasti dia cinta kepada Al-Quranul Karim. Berikut pasti cara menyampaikannya mengikuti cara Allah, memberikan harapan senang, memberikan ancaman juga nikmat, diterima. Masya Allah, masuk ke hati, ditangkap dengan senang hati karena zilitaul, ya, merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu. Terus yang terakhir, jangan lupa ilaihil masir. Harapan yang paling puncak kita adalah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di dunia ini, bisa jadi nggak sesuai harapan, tetapi harapanmu pasti ada ilaihil masir, ada di penghujung sana ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar menjadi ahlullah, ahlul Quran. Mudah-mudahan kita bersabar tadi ya, ilaihil masir, karena kita dalam perjalanan. Dan maaf, perjalanan kita semakin pendek, perjalanan kita semakin dekat. Sabar ya, tetap semangat ya, istiqomah. Entar lagi selesai perjalanan kita, bertahan menjadi
ahlul Quran. Siap insyaallah. Semoga Allah memberi kita kesabaran dan istiqomahan karena perjalanan kita semakin pendek. Semoga kita husnul khotimah menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.